Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Sukmayuda dari Prodi PGMI. Saya dari Gugus Trigangga. Saya berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Dieng. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Mas Joko. Jadi gini Mas, fenomena anak yang berambut gimbal itu seperti apa Mas? Jadi untuk fenomena anak berambut gembel sendiri ya, itu berasal dari Mbah Kiai Kolodete. Jadi dia itu orang pertama yang membuka Dieng. Jadi dulu itu Dieng gimana ya? Sebenarnya seperti hutan. Nah, Dieng dulu sendiri namanya itu Gunung Saranggantung. Terus datanglah Mbah Kiai Kolodete dan dia ngomong, lihat ke pakai mata batinnya. Pokoknya desa yang terlihat sama mata batin saya itulah Dieng yang akan saya tinggali. Nah, terus ternyata yang terlihat cuma Dieng sendiri. Dan sebelumnya Mbah Kiai Kolodete tinggal di situ, dia pun berwasiat, pokoknya desa yang saya tinggalin akan saya titipin anak berambut gembel itu sendiri. Jadi itu sebagai tanda bahwa desa Dieng ini sudah makmur, sudah subur, warganya udah makmur, seperti itu. Terus gini Mas, kalau rambut gimbal itu terjadi pada anak di usia berapa, atau mungkin orang dewasa juga ada yang gembel? Kalau untuk rambut gembel sendiri itu bukan keturunannya, jadi hanya anak-anak tertentu, hanya terpilih. Bahkan untuk warga sendiri, khususnya dataran tinggi Dieng, untuk anak berambut gembel itu sendiri menyebutnya raja tanpa mahkota dan anak bajang. Jadi untuk tumbuhnya sendiri itu di umur 2 sampai 5 tahun. Jadi tumbuhnya itu enggak sembarangan tumbuh, tahu-tahu tiba tumbuh atau gimana. Jadi dia itu tumbuhnya pas malamnya itu mengalami panas tinggi yang benar-benar panas berhari-hari. Setelah sembuh itu mulailah rambutnya itu menggumpal sendiri, seperti kayak nggak pernah disampoin, kayak nggak pernah dirawat gitu. Tapi sebenarnya itu tumbuh sendiri. Kalau untuk orang dewasa sendiri nggak ada. Jadi untuk batas umurnya dari dulu sampai sekarang detik ini pun yang berambut gembel sendiri di umur 2 sampai 5 tahun. Kalau untuk orang dewasa tumbuh gitu nggak ada kemungkinan. Kalau udah dewasa sampai tua itu bikinan itu. Jadi nggak alami tumbuh dengan sendirinya. Terus itu Mas, kalau rambut gembel itu kan katanya harus dipotong. Nah itu kalau pas dipotong itu kemauan sendiri atau orang tua, atau dari kepala dusun atau ketua tertua dusun gitu? Kalau untuk pemotongan rambut gembel itu sendiri emang kan ada cara khusus. Salah satunya itu ya harus permintaannya si anak diturutin. Jadi untuk permintaannya itu sendiri kayak ada yang bisikin gitu. Jadi dia ditanya. Jadi kalau untuk anak rambut gembel sendiri kan dia nggak sendirilah. Jadi beda dari anak-anak lainnya. Jadi dia itu ada kayak yang menjaga. Jadi diomongin misalnya permintaannya. Jadi kalau untuk permintaannya itu sendiri nggak, ya aneh tapi yang mudah diturutin sama keluarga, sama orang tua. Jadi nggak aneh-aneh yang minta apa. Kalau misalkan saya gembel, kemungkinan sih saya minta kawin lagi. Terus ini Mas, itu kalau pas pencukuran gembel ada pemotongan itu, pas kalau cukuran gembel ada ritual khusus apa gimana gitu Mas? Terus tempatnya kira-kira di mana? Di rumah sendiri atau di yang motong rambut
ya itu. Jadi untuk ruat rambut gembel sendiri, kalau untuk ritual khusus ada. Yang lebih sering dikenal itu Dieng Culture Festival, itu setiap bulan Agustus ya. Jadi kalau untuk acara itu sendiri sebenarnya nggak dikhususin untuk khusus pemotongan rambut gembel, jadi harus setahun sekali atau gimana yang rambut gembel, enggak. Jadi untuk Dieng Culture Festival itu untuk mengenalkan ke luar Dieng, bahkan ke luar Indonesia, bahwa di Indonesia ini ada acara yang unik yang perlu kita kunjungi, yang perlu kita lestarikan. Salah satunya anak rambut gembel. Jadi untuk anak rambut gembel sendiri kan emang kemungkinan di Indonesia cuma ada di Dieng untuk acara Dieng Culture Festival ruat rambut gembel. Jadi kalau untuk tempat-tempatnya sendiri sih nggak harus di kawasan komplek Candi Arjuna atau di rumah ketua adat, enggak. Jadi bisa di rumah masing-masing. Cuma emang ruatannya itu harus melalui tata cara yang emang udah dipercayai untuk warga setempat di Dieng. Jadi nggak sembarang pemotongan, misalnya dipotong orang tuanya, dipotong ke salon, enggak. Jadi emang harus melalui tata cara adat yang udah dipercayai dari dulu di kawasan dataran tinggi Dieng. Oh, jadi begitu, Mas. Terus ini kan, mohon maaf, ini kan aku nanya-nanya buat dokumentasi presentasi buat di kampus gitu, Mas. Nggak apa-apa, santai, gratis kok, tenang, gratis. Iya. Itu mungkin penjelasan dari Mas Joko, dan mohon maaf buat teman-teman kalau misalkan video ini kurang jelas atau pembahasannya kurang dimengerti gitu. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing datang kasat mata kabeh pada Dia Maulana Safira, putri Bapak dan Ibu Kosim. Alamat di maning jati wasesa wasesaning jati wasesaning sun ingsun arsah hanetek rikmane si jaban bayi kang supaya kali sekang kali saking Surabira Jayaningrat lebur dening panastuti saking wiso